Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun para pendengar mendengarkan. Pada kesempatan kali ini kami dari Himatek mengadakan sebuah acara yaitu tentang podcast. Nama podcast kita yaitu Bilik Diskusi, berdiskusi tentang apa-apa yang ada di teknik kimia. Untuk materi pertama kita kali ini yaitu tentang kerja praktek. Sebelumnya kita sebagai orang di Indonesia mengenal tentang istilah tak kenal maka tak sayang, yang kenal jangan lupa disayang. Oke. Sebelumnya kita harus perkenalan dulu ya. Di sini terdapat 3 moderator yang akan mengisi acara podcast kali ini. Dengan saya Fajar, ada juga rekan saya Hendrik dan juga Farhan dari Teknik Kimia 2018. Menurut rekan saya Hendrik, apa sih itu KP? Menurut saya pribadi, KP itu adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa teknik kimia, khususnya untuk tujuannya untuk apa? Untuk biar mereka itu bisa paham bagaimana dunia kerja di lapangan. Mungkin dari rekan saya juga Farhan, bagaimana menurut saudara Farhan? Kalau menurutku ya KP itu layaknya SMK itu magang lah gitu ya. Jadi nanti itu mahasiswa biasanya sih semester 6, semester 5, semester 6 atau 7 itu ya. Itu nanti akan disarankan untuk daftar buat magang ya, istilahnya KP di beberapa industri. Di satu industri itu nanti mereka dapat pengalaman, dapat edukasi lah dari mereka tentang gambaran bagaimana nanti kerja di industri itu seperti apa gitu. Itu KP sih menurutku. Oh, jadi menurut si Farhan sama si Hendrik, KP itu lebih ke pengenalan mahasiswanya tentang dunia kerja yang nanti akan ditempuh oleh para mahasiswa, begitu ya? Ya. Kalau menurut aku sih KP itu lebih mengajari para mahasiswa bagaimana caranya menghadapi suatu permasalahan yang real yang ada pada suatu industri. Nah, dari penjelasan para moderator tadi, kurang afdol rasanya kalau kita tidak mengundang para narasumber yang telah berpengalaman mengikuti kerja praktek. Ya, di sini terdapat 3 narasumber yang sudah kami undang untuk mengisi podcast pertama ini. Ada Mas Daniel dari Teknik Kimia 17, ada Mbak Melita dari Tekim 17, sama Mbak Sima dari Tekim 17 juga. Halo Mbak Sima, bagaimana kabarnya kali ini? Mungkin ada kesibukan apa ya kali ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang cuman nge-lab sama kuliah online aja. Wah, sibuk jadi nge-lab terus ini ya Mbak. Kalau Mbak Meli sendiri gimana Mbak? Ya alhamdulillah baik juga, tapi ya rada pusing gitu ya. Ngurusin kita harus balik lab, tapi tetap harus jaga kesehatan. Sama sih kesibukannya juga nge-lab buat penelitian sama kuliah online itu aja sih. Oh iya, terima kasih Mbak. Untuk Mas Daniel sendiri bagaimana? Baik gak baik sih ya, bisa dibilang baik, bisa juga dibilang gak baik juga. Kalau sibuknya ya sibuk penelitian, sibuk kuliah online juga, sibuk yang lain-lain juga deh. Masalah, menyelesaikan banyak masalah dan menyelesaikan banyak persoalan, itu saja sih. Wah, sepertinya pada sibuk semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas dan Mbak udah menyempatkan waktunya untuk dapat mengisi podcast kali ini. Oh ya Mas sama Mbak ya, dengar-dengar semasa COVID ini kan KP itu ada yang offline sama online Mbak ya Mas ya. Itu bedanya apa sih gitu kalau boleh tahu? Dari Mas Daniel mungkin? Ya kalau seperti kita ketahui lah, kalau KP online itu kita berhadapan di depan komputer ya. Kalau offline kita langsung ketemu ya, itu aja sih bedanya. Kita dari rumah, yang online, yang offline dari tempatnya masing-masing mereka. Ya tapi kalau misalkan ditanya
apa sih bedanya gitu kan? Ya nggak jauh beda sih, materinya yang didapatkan juga nggak jauh beda, cuma ilmunya mungkin nggak akan sebagus swap offline aja sih gitu. Jadi kita kelihatan kayak orang nggak belajar gitu loh nanti kalau pas KP online gitu ya, mungkin ada sedikit perbedaan di sana aja. Begitu ya Mas kalau KP online ya. Kalau semisal KP offline sendiri mungkin dari Mbak Meli seperti apa sih Mbak? Kalau dari KP offline itu ya menyenangkan sih, karena KP offline bisa ketemu sama orang-orang baru dari mahasiswa dari universitas lain, jadi kita juga punya relasi, terus juga kita tuh bisa berhubungan langsung dengan apa ya, karyawan dari suatu perusahaan, jadi kita ada interaksi langsung. Kalau di lewat online kan mungkin kesusahan karena interaksi, tapi ya kembali lagi sih gimana caranya kita itu kalau ingin mengetahui apapun itu ya udah ditanyakan sebanyak mungkin agar apa ya, ilmunya itu juga sama gitu loh, nggak cuman offline beda ilmunya dengan online, kayak gitu sih menurutku. Kalau nah tadi dari Mbak Melita, sekarang dari Mbak Sima bagaimana? Menurut Mbak Sima KP yang dijalinnya itu bagaimana? Monggo. Aku juga berhubungan sama kayak Meli kan, KP-nya offline, ada di tempatnya langsung. Menurut aku waktu KP offline itu lebih ke implementasi mata kuliah yang udah kita peroleh selama kita kuliah kan, jadi kita terapin waktu kerja praktek itu. Misalnya kita kayak ada ngurus limbah, terus kayak apa, belajar tentang alat-alat. Kita kan udah belajar waktu PIK itu, kita OTK kan kita udah tahu nih alatnya ini apa aja, terus kita bisa lihat secara live gitu alatnya tuh kayak gini, segede ini, kayak gitu sih. Oh iya Mas, ini ada sedikit pertanyaan lagi nih Mas untuk Mas Daniel. Untuk KP online itu sendiri sistematikanya seperti apa sih Mas? Monggo dijelaskan. Wah, ini aku perlu cerita gitu ya, cerita banyak tentang KP online. Iya Mas, benar sekali. Oke lah, sedikit aku cerita ya. Sebenarnya kalau dilihat dari di awal kita itu sempat gak berpikir sih kalau kita itu bakal KP-nya online. Gak akan ada yang pengen lah kita itu KP online. Cuma karena ada pergub yang mengharuskan 3 wilayah pusat itu, Surabaya, Sidoarjo sama Gresik, yang mengharuskan work from home. Jadi ya terpaksa kita harus KP online. Kebetulan saya KP di Petrokimia di Gresik sana. Sedikit cerita, dulu sudah booking tempat tinggal di sana gitu, sudah siap-siap banyak sekali gitu. Cuma akhirnya tiba-tiba dirubah mekanismenya menjadi online. Kecewa sekali sih sebenarnya. Kalau ditanya mekanismenya gimana, ya awalnya kita ada briefing sih. Kita ada briefing, pihak perusahaan menjelaskan bahwa tidak akan ada bedanya katanya antara KP offline dan online. Mereka menyiapkan self learning yang sudah memungkinkan untuk kita itu bisa menyaksikan bagaimana kerja praktek itu dari rumah. Gitu. Pertama kita di briefing dulu satu Indonesia tuh. Kalau dari UNED cuma 2 kelompok. Kelompok saya sama kelompoknya si Ayu. Itu masing-masing ada 3 orang. Itu waktu briefing kita dibagi kelompok sama beberapa mahasiswa dari universitas-universitas lain. Dalam satu kelompok. Nah, ini nih yang jadi agak sedikit nyeleneh waktu KP online itu ya. Itu kita itu disuruh pakai pita diiketin di kepala. Ini saya sempat ngebatin waktu itu. Ini kita ini KP apa diajarin jadi orang gila gitu kan kata saya. Ternyata itu ya entah apa kata mereka, filosofinya saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Cuma ya gara-gara kita itu harus mematuhi apa yang harus dilakukan, ya udah kita lakukan aja. Jadi masing-masing kelompok itu dibedakan sama tali kepala mereka gitu. Jadi kalau sudah lihat di Zoom gitu ya, di layar itu pada pakai tali semua gitu, pada pakai tali kayak mau perang gitu. Saya ngebatin, aduh kita ini kerja praktek apa belajar jadi orang gila gitu kan, saya nggak paham. Cuma kalau ditanya ilmunya dapat apa enggak, ya setengah dapat setengah enggak sih sebenarnya.
Kalau dibilang dapat tahu proses ya tahu. Kita tahu prosesnya apa aja. Kita tahu bagaimana mekanismenya gitu ya. Tapi kita nggak tahu secara langsung, secara realnya itu gimana. Gitu. Alatnya secara langsung itu gimana, cara mereka membuat pupuk, kebetulan di pabrik pupuk itu gimana, kita nggak tahu. Kalau KP online itu kita nggak tahu. Tapi kalau KP offline ya mungkin mereka bisa melihat langsung secara detail bagaimana proses-prosesnya. Nah, maka dari itu sih sebenarnya saya punya rencana untuk KP lagi sih. Gitu. Jadi saya ingin ikut teman-teman dalam nanti buat KP sekali lagi. Itu sih. Oh begitu ya Mas. Jadi harapannya itu ke depan ingin ngerasain lah KP offline itu seperti apa. Nah, untuk dari Mbak Meli sendiri mungkin bisa dijelaskan pengalamannya sedikit Mbak mengenai KP offline itu. Kalau boleh tahu di mana ya Mbak? Monggo. Aku KP di Samatorgas, PT Aneka Gas Industri Surabaya. Ya itu kan awal dulu itu ya ceritain aja ya dari awal caranya kita gimana sih kok bisa dapat KP di tempat itu kita pengajuan proposal, kita urus dulu di fakultas itu, tapi nanti kita dapat pedoman dari dosen tentang apa ya, penyusunan proposal dan apa ya, nantinya itu bakalan ada apa sih namanya, nah di pedoman itu nanti ada tata cara pembuatan proposal juga sama laporan kerja praktek. Nah dari situ nanti kalian bisa tahu apa aja sih tanda tangannya, ke siapa saja. Setelah itu kalian udah dapat, langsung aja diajukan ke perusahaan yang bakalan kalian tuju. Dari teman-teman 17 mungkin kan udah banyak yang KP, mungkin kalian juga bisa mencari referensi dari teman-teman, minta nomor sehumasnya atau emailnya, terus kalian kirim proposalnya gitu. Setelah itu secara offline pun kita ini sih langsung ditujukan ke HRD-nya, sama HRD-nya di aku sama Edo itu ditempatin di PT Aneka Gas Industri di Rungkut. Nah itu di situ kita produknya Samator itu nitrogen, argon sama oksigen. Jadi kita di pabrik gas ya. Secara offline-nya sih ya menyenangkan banget ya. Awal-awal itu emang kayak ngerasa aduh bakalan seru nggak sih di sini. Takutnya kan kayak di sini orang-orangnya sibuk semua dengan urusan pekerjaannya masing-masing. Ternyata masih masih mau memberikan informasi atau sharing tentang ilmu-ilmunya para karyawan tentang apa yang dibutuhkan sama kita kayak gitu. Jadi kalau offline itu mungkin kita itu langsung, kalau misalnya ada yang dibingungkan bisa langsung tanya ke karyawannya langsung atau dengan orang-orang yang berhubungan dengan materi yang kita kasih, bukan materi sih, tugas khusus sama tugas umum yang diberikan oleh dosen pembimbing masing-masing gitu. Oh begitu ya Mbak. Jadi Mbaknya Mbak Melita sendiri KP di Samatorgas ya. Sedikit pertanyaan nih Mbak, untuk pedomannya sendiri itu kan udah jelas ya di situ. Nah apakah Mbak juga mengajukan surat pengantar dari UNED ke yang dituju? Enggak Mbak? Ya, jadi kita nanti itu ke operator jurusan akan ditandatangani proposalnya. Baru kita bisa dapat surat pengantar dari Fakultas Teknik. Nah, nanti itu kita ajukan lagi ke perusahaannya gitu. Nanti dari perusahaan itu bakalan ada surat balasan kalau kalian itu udah diterima. Jadi balasan itu kan kalian mengajukan proposal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk KP-nya. Terus dapat balasan itu tadi, yaitu dikasihkan diarsipkan dulu lah ya, buat kalian nantinya bakalan ditaruh di laporan KP. Oh oke Mbak, terima kasih ya Mbak. Mungkin dari Mbak Sima sendiri, monggo diceritakan pengalamannya sedikit aja.
Kebetulan aku kerja prakteknya itu ada di Banyuwangi, ada di PT Semen Boswa Banyuwangi. Itu merupakan salah satu kayak anak perusahaan gitu ya dari PT Semen Boswa Maros. Kebetulan di Semen Boswa Banyuwangi itu cuman ada tahap akhir sama pengepakan. Jadi kayak bahan bakunya semen kan ada kayak clinker gitu kan. Itu dia didatangkan dari Maros langsung lewat jalur laut, tapi ada juga yang lewat jalur darat ngambil di Jawa gitu kan. Terus ya udah di sana cuman bikin semen, tapi itu cuman nyampur clinker sama beberapa bahan aditif kayak ras, terus limestone, kayak gypsum gitu-gitu dicampur di satu unit alat, terus habis itu dipak, terus didistribusikan ke seluruh masyarakat Jawa Timur, Jawa, Bali, Nusa Tenggara gitu. Mbak, aku kepo nih tentang tugas yang dikasih selama KP itu apa aja sih, nah gitu. Nah kan kita tahu ya kalau kita di kuliah pun kita kadang keteteran sama di tugas itu ya, entah dari deadline-nya atau dari kesusahannya itu. Nah kalau di KP itu kayak apa sih tugasnya gitu, terus sama deadline juga, terus nanti itu kendalanya apa aja selama ngerjain itu. Aku yakin sih biarpun online sama offline tentu itu ada kendalanya, mungkin dari temen yang apalah gitu, mungkin teman setimnya itu ada yang sakit atau gimana. Nah itu gimana cara ngatasinya itu kalau ada kendala seperti itu gimana gitu, mungkin dari Mas Daniel dulu. Kalau masalah tugas ya, kalau kalau dari inti KP itu ada tugas khusus, ada tugas umum ya. Tapi terlepas dari dua tugas ini itu ada tugas juga pas kita KP di pabrik gitu kan. Itu dikasih self learning, itu ada website khusus. Kalau dari online itu website khusus di mana kita itu mengerjakan beberapa soal-soal yang sudah dipelajari gitu, apa dan bagaimana proses yang ada di pabrik gitu. Pokoknya keseluruhan mengenai pabrik itu ada di sana gitu. Jadi kita ngerjakan gitu, terus dia nilai muncul di sana. Jadi nilai yang muncul di sana itu nanti jadi bagian dari nilai akhir KP kita gitu. Cuma ya ada beberapa kendala sih. Ya kendala dari kami ada, kendala dari websitenya juga ada. Kalau dari kami kendalanya ya mungkin kalau kita jaringan lost connection gitu misalkan, ya udah nilai kita nggak ada, udah harus ada perbaikan. Tapi kalau misalkan dari kendala pabrik itu bisa diakali websitenya. Jadi misalkan nih kita ngerjakan gitu ya, terus kita relog websitenya, nah itu kembali ke awal lagi, jadi ke start lagi. Jadi kita sudah tahu soalnya itu apa gitu. Jadi kalau kita pencet start lagi, kita bisa ngerjakan yang soal tadi sudah kita lihat. Nah gitu, itu menjadi suatu kelemahan juga sebenarnya. Jadi sistem yang bisa diakali istilahnya seperti itu. Itu kalau tugas-tugas dari pabrik sih. Selebihnya ada penyusunan proposal. Kalau penyusunan proposal ya kita semua kan sudah familiar lah ya sama proposal, apalagi teman-teman yang sering ikut lomba atau teman-teman yang sering ikut praktikum gitu-gitu kan familiar sama namanya proposal. Ya seperti itulah. Apa sih Mah? Ada juga tugas khusus. Kalau tugas khusus itu sudah dijelaskan sama dosen pembimbing kan. Ada kalau aku dapat tugas untuk mengoptimasi alat sih sebenarnya. Cuma gara-gara kita agak jadi turun langsung ke sana, jadi hanya analisa aja sih. Analisa hasil alat aja. Jadi tugas-tugas gampang lah istilahnya, tugas-tugas yang bisa kita atasi gitu. Ya gitu aja sih. Kalau sistemnya online itu ada nggak enaknya sama ada enaknya. Tadi itu yang error itu Mas ya, kalau misalnya yang online itu. Terus kayaknya tugasnya itu opsional Mas ya, kalau misalnya tugas khususnya itu nggak sesuai sama apa yang dilakuin selama ITKP itu ada tugas pengganti gitu Mas ya. Itu sih tergantung sih. Tergantung. Itu tergantung keberuntungan kalian sih. Nah, kalau misalkan kalian nggak beruntung ya tetap tugasnya seperti itu ya harus diselesaikan gimana pun caranya. Tapi ya alhamdulillah saya termasuk yang beruntung lah istilahnya, jadi bisa dapat yang seperti itu. Baik Mas. Nah bagaimana kalau dari Mbak Meli? Kalau tugas ya, ini ada tugas dari dosen sebagai pembimbing, dan juga kita di perusahaannya juga dapat tugas gitu.
Kalau dari dosen aku dapat tugas khusus itu neraca panas di kolom destilasi kriogenik, terus neraca massa, juga efisiensi alat destilasi. Terus kalau selama kerja praktek kita itu dapat tugas, ya apa ya, tugasnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman apa sih yang bisa staf magang, ya anggap aja kayak staf magang gitu, bisa bantu ke karyawan atau ke perusahaan sendiri tuh gimana, apa HRD-nya sendiri tuh minta kita itu harus gimana, apa sih yang perlu kita kerjakan. Kadang kalau kita ngerasa nganggur itu nanti Pak, apa nggak ada kerjaan buat kita gitu. Jadi dikasih tugas itu kadang kayak apa ya, aku sih waktu di Samator tuh dapat tugas ini sih, apa kayak ngitungin apa namanya ya, kayak produk masuk produk keluar gitu tuh kan, nanti ada lorry tank yang bakalan ngedistribusikan ke rumah sakit gitu. Itu yang dihitung sih. Berarti kayak apa, keaktifan dari magang itu kayaknya ngaruh Mbak ya ke sisi pandang mereka itu Mbak ya? Ya bener banget, nanti kan kita juga nilainya itu dibagi dua sama pembimbing, terus satunya ya dari nilai HRD-nya perusahaan sana. Nah, kalau menurut Mbak Sima gimana Mbak? Kebetulan tugas khususku itu sama kayak Melin, neraca panas, neraca massa. Terus tugas umumnya itu kayak tentang PT Semen Bosowa Banyuwangi sama pembaruan alat teknologi yang dipakai di Semen Bosowa Banyuwangi. Nah kalau misal kendala-kendalanya itu ya mungkin dari mahasiswanya sendiri ya, dari kitanya sendiri itu kayak kan KP itu capek kan. Ya menurut aku capek sih, soalnya kan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu tiap hari selama 45 hari kan kayak gitu terus. Jadi tuh pas udah nyampe pulang KP, nyampe kosan lagi tuh kayak capek gitu, tapi kita harus masih ngerjain laporan, masih harus apa, ngitung tugas khususnya kita, harus konsultasi gitu. Jadi kayaknya menurutku kendalanya tuh kayak lebih kecapek sih gitu. Kalau melihat dari apa pengakuannya Mbak Sima tadi tuh ya aku bisa bayangin sih kalau KP itu ya bener-bener capek gitu. Aku dengar ceritanya aja udah kayak gimana gitu. Nah, menurut Mas Daniel, Mbak Meli sama Mbak Sima itu gimana sih tips untuk manage waktunya gitu loh, biar kita itu ya bener capek tapi manage waktu biar gak terlalu capek gitu, seperti apa gitu dari Mas Daniel mungkin? Waduh, kalau manajemen waktu kalau saya nggak ngapa-ngapain ya, di rumah cuma diem duduk mantengin laptop udah, kan kita online. Tapi kalau untuk manajemen waktu ya sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu kosong untuk melakukan hal yang harus kita lakukan, itu aja. Yang kedua, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan dalam satu hari, itu mau ngerjakan apa aja gitu. Misalkan jam ini sampai jam ini kita ngerjakan ini, dan itu mau nggak mau harus selesai, harus bisa diusahakan untuk selesai. Dan satu pesan saya, jangan lupa meninggalkan kewajiban kita dalam hal apapun. Itu aja sih. Mantap sekali dari Mas Daniel ya. Itu versi Mas Daniel ya. Kalau menurut Mbak Meli gimana? Kalau dari aku tipsnya itu apa ya, kan kita itu banyak sebenarnya ya, kalau di aku tuh cepat-cepat diselesain. Kalau misalnya dapat tugas itu cepat-cepat diselesain, maksudnya yang bisa diselesain hari itu selesain juga. Terus kalau ada waktu luang langsung kita menyusun laporan. Jadi laporan ini waktu kita selesai itu juga selesai KP, laporan juga selesai kayak gitu. Jadi mungkin atau enggak ya bisa pagi-pagi itu sebelum kita mulai apa ya, lebih aktivitas yang lebih banyak, kayak lebih ke lapangannya, mending itu dibuat nyusun laporan atau mendiskusikan tugas khususnya. Jadi apa ya, kalau tugas khususnya ada yang dibingungkan, kita langsung tahu, langsung bisa ditanyakan ke karyawan atau orang-orang yang berkesinambungan dengan materinya kita kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau di rumah jadi bisa istirahat sebentar, terus besoknya kan udah mulai pagi lagi,
terus bisa nyicil lagi, terus dikerjakan apa yang bisa dikerjakan saat itu. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, jangan apa ya, leyeh-leyeh lah itu sih. Ya, itu dari aku. Itu ya, menurut Mbak Meli itulah pentingnya itu ya manajemen waktu. Nah, untuk Mbak Sima gimana nih? Nah tadi kan aku ngeluh kayak capek gitu ya. Akhirnya aku punya tips sendiri gitu buat aku biar nggak capek gitu pas KP. Nah dari pembimbing lapanganku sendiri tuh nargetin gitu. Ada target setiap minggunya kan kita kan 45 hari. Nah di kita itu ngitungnya cuma 4 minggu gitu di sana. Jadinya tuh setiap minggu kita harus progres gitu. Bab 1, bab 2, bab 3 per minggunya progres. Jadi ketika kita udah punya target, kita kan bisa manage diri kita sendiri gitu biar kita tuh gimana sih caranya biar bisa ngejar target tersebut. Nah terus kalau misal udah target gitu, terus kita per harinya itu misalnya benar kata Meli tadi ada aktivitas lapangan kan. Di sela-sela aktivitas lapangan itu kita juga bisa ngerjain tugas kita. Mumpung kita ada di lokasi yang sama di pabriknya itu, kita kan juga bisa menanyakan misal kita kurang data atau butuh data, kita kan jadi bisa ke orang yang berkesinambungan dengan materi kita tersebut. Jadinya waktu di rumah kita cuman kayak tinggal ngitung apa yang kurang, terus kayak minder-minder laporan-laporan, revisi gitu. Terus juga jangan lupa tuh setelah selesai ngerjain langsung di ACC-in ke pembimbing. Jadi kalau misal ada revisi itu nggak banyak banget, dikit-dikit gitu revisi kan ntar lama-lama udah bagus-bagus sendiri. Kalau dari aku kayak gitu. Bagus-bagus sekali jawaban dari para pemateri kita kali ini. Nah, untuk terakhir kalinya kita ingin tahu kesan dan pesan dari para pemateri kita yang bisa dimulai dari Mas Daniel. Dipersilakan. Kalau kesannya ya flat aja sih, datar gitu, nggak ada yang menarik. Tapi setidaknya kita dapat ilmu, kita dapat teman-teman baru dari universitas-universitas lain, nggak cuma dari Universitas Jember aja sih teman-teman kita nanti. Kalau pesannya yang pertama harus pandai mengatur waktu, itu penting. Yang kedua harus bisa memanfaatkan situasi. Dan yang terakhir nih, ini tadi yang paling penting, jangan KP online. Udah. Nah, itu jawaban dari Mas Daniel. Cukup masuk sih. Nah, sekarang dari Mbak Meli, bagaimana? Kalau kesannya itu ya seneng banget ya, soalnya dapat teman baru secara langsung ya. Nggak kayak Daniel ya, nggak merendahkan juga sih, maksudnya kan bertemu itu kan lebih menyenangkan gitu ya. Jadi kita juga misalnya kalau ada sharing tentang tugas yang sama itu langsung sharing ke universitas lain itu juga bisa. Seneng sih ya, tergantung apa ya, kalian nyaman nggak, harus memposisikan diri juga di sana. Kalau bisa ya dibuat enjoy sih kalian kalau KP itu, terus sesuaiin sama apa partner KP kalian itu yang bikin yang bakalan bantu kalian. Jadi harus menjalani dengan bahagia supaya nanti akhirnya juga mendapatkan hasil yang terbaik gitu sih. Terus pesannya kalau buat kalian ya jangan pantang menyerah sih kalau nyari tempat KP atau perusahaan untuk kalian ingin KP di mana kayak gitu. Ya benar kata Dani juga, paling utama adalah manajemen waktu. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Udah sih kayak itu aja sih dari aku. Cukup menarik jawaban dari Mbak Meli. Nah, sekarang menurut Mbak Sima, bagaimana kesan dan pesan dari kerja prakteknya? Monggo. Kesannya seneng banget seperti kayak Meli ya, sama kayak Meli, karena kan kita offline dan termasuk orang-orang yang beruntung karena dapat KP offline. Jadi itu bisa tahu langsung gitu keadaan pabriknya gitu. Terus apa yang kita pelajarin, apa yang kita udah terima di kelas itu kita implementasikan langsung di tempat kita KP. Terus juga pesannya itu sih ya, sama kayak Meli juga, dari temen KP itu yang sefrekuensi lah sama kita. Paling enggak kalau misalnya kita cocok sama teman KP kita tuh bakalan enjoy menjalin KP itu. Kalau misalnya kita nggak cocok, nggak sefrekuensi, takutnya ketika kita udah mengalami kesulitan, karena waktu KP itu banyak kesulitan ya sebenarnya. Maksudnya kita tuh banyak perdebatan sama partner kita. Jadinya kalau misalnya nggak satu frekuensi, takutnya tuh
bentrok di tengah-tengah, malah nggak enjoy KP-nya, nggak selesai tugasnya, kan tambah bikin susah diri kita sendiri kan. Jadinya kalau kalau waktu nanti mau KP, diusahakan mencari teman yang sefrekuensi dan bisa mengerti kita, kayak gitu sih. Oke, mungkin cukup sampai di sini podcast pertama kita. Terima kasih untuk para narasumber yang telah mau diajak berdiskusi bersama kami. See you next podcast. Bye bye.